saya tetap memberikan konsentrasi penuh kepada revisi undang-undang politik. Anda tahu, undang-undang partai politik itu adalah undang-undang yang dibuat oleh anggota-anggota DPR yang memberikan kenyamanan, perlindungan kepada elit-elit partai atau anggota-anggota partai. Kedaulatan yang dijanjikan kepada rakyat itu semuanya sudah dibegal oleh partai politik. Anda marah kepada polisi hari ini karena polisi menjadi bagian dari permainan politik 10 tahun terakhir. Tapi Anda lupa, di era Soeharto, ABRI menjadi bagian dari permainan kekuasaan Soeharto. Makanya ABRI waktu itu menjadi musuh rakyat. Kebencian orang terhadap Soeharto itu ditumpahkan kepada Golkar dan ABRI waktu itu. Kebencian orang kepada Jokowi, kepada PDIP, itu ditumpahkan kepada polisi. Padahal polisi itu adalah hanya instrumen kekuasaan atau ada institusi negara, yang tepat adalah institusi negara, yang diseret ke dalam wilayah kekuasaan oleh partai politik, dan mereka-mereka ini menjadi penjaga penopang kekuasaan di era reformasi ini. Anda temukan di mana-mana, hidup TNI, hidup TNI. Karena TNI telah menjaga jarak dengan kekuasaan. Kuatnya partai politik hari ini, begitu berkuasanya partai politik hari ini, orang mulai membicarakan dan menggugat partai politik. Itu tidak cukup kalau hanya sekedar menggugat. Kita harus berjuang untuk merubah atau merevisi undang-undang partai politik. Mereka ini biang keladi rusaknya negeri ini. Kerusakan negeri ini, kerusakan bangsa ini, yang menyeret-nyeret polisi, yang menyeret-nyeret tentara ke dalam wilayah kekuasaan. Itu elit-elit partai politik. Mereka mau nyaman, kekuasaan mereka ingin memastikan ada yang menjaga kekuasaan mereka. Maka mereka mau berbagi porsi, kasihlah polisi sekian, kasihlah tentara sekian. Tapi semua itu adalah maksud jahat dari partai politik. Mereka ingin kekuasaannya dijaga oleh polisi, mereka ingin kekuasaan dijaga oleh tentara. Ujungnya apa? Ketika kita marah, hanya ada satu kata yang mereka akan hadapkan kepada kita. Basmi perlawanan rakyat dengan senjata. Senjata yang ada di tangan polisi untuk membungkam rakyat. Mungkin kelak kita tunggu saja senjata di tangan TNI juga untuk membunuh rakyat. Padahal semua itu adalah partai politik yang telah membegal kedaulatan rakyat. Kita saat ini tidak berdaulat. Rakyat tidak berdaulat. Bayangkan kalau rakyat berdaulat. Polisi yang bermasalah bisa diminta oleh rakyat untuk diberhentikan. Kalau rakyat berdaulat, anggota DPR yang bermasalah, rakyat bisa memberhentikannya dengan mekanisme yang akan diatur oleh undang-undang kepartaian. Pangdam, Kapolres, Kapolda, kepala kejaksaan yang bermasalah bisa diberhentikan atau diusulkan untuk diberhentikan oleh rakyat. Mekanismenya kita bisa siapkan. Undang-undang harus kita revisi untuk itu. Yang saya sampaikan ini sudah dijalankan di beberapa negara yang menerapkan sistem demokrasi sudah ratusan tahun. Namanya re-election. Jika ada pejabat publik yang bermasalah, undang-undang memberikan mekanisme bagaimana caranya memberhentikan seorang pejabat publik. Kalau misalnya, bayangkan nih,
pejabat publik itu terancam dan takut untuk diganti oleh rakyat? Masihkah dia punya keberanian? Masihkah dia punya keberanian main-main dengan rakyat? Masihkah dia punya nyali untuk menerima uang dari oligarki? Atau sebaliknya, masihkah ada oligarki yang mau mengeluarkan uang kepada seorang politisi yang masa tugasnya tergantung rakyat? Masihkah ada anggota DPR, calon anggota DPR, calon wali kota, calon bupati yang mau mengeluarkan uangnya untuk belanja pada saat pemilu jika dia sendiri tidak ada jaminan untuk berkuasa selama 5 tahun? Karena apa? Rakyat berdaulat. Yang kita harus perjuangkan hari ini, prioritas bukan sekedar untuk undang-undang merampas aset para koruptor, atau revisi TNI, atau revisi Polri. Yang mendesak adalah merevisi undang-undang partai politik atau undang-undang politik. Kalau misalnya undang-undang perampasan harta para koruptor, pertanyaannya, apakah mereka mau menjalankan itu? Belum tentu. Tapi kalau ada kedaulatan rakyat, rakyat bisa meminta pejabat tertentu yang diberikan hak untuk merampas kekayaan para koruptor dan dia tidak jalankan, kita bisa berhentikan. Contohlah KPK, contohlah Kejaksaan Agung. Kalau rakyat berdaulat, dia punya mekanisme untuk memberhentikan ketua KPK. Dia punya mekanisme untuk memberhentikan kepala atau kepala Kejaksaan Agung. Ada mekanisme rakyat berdaulat. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini prioritas untuk memperbaiki negeri ini adalah undang-undang politik. Kita ini sejak bangun sampai tidur diatur oleh politik. Sejak kita lahir sampai kita mati diatur oleh politik. Jadi politik ini memang mengatur kehidupan kita, tidak pernah lepas dari politik. Maka oleh sebab itu kita harus memberikan prioritas bahwa mengapa rakyat ini menjadi seperti ini, dizolimi dan menderita, tidak berdaya karena undang-undang politik hanya memihak dan memberikan jaminan nyaman buat para elit, bukan untuk rakyat. Maka kita harus bergerak untuk melakukan perlawanan itu. Saya konsen betul dengan yang namanya undang-undang politik. Semoga ini menginspirasi kita semua untuk selalu bersuara bahwa negeri ini yang merusak adalah partai-partai politik yang kewenangannya sudah tidak terbatas. Dan tidak ada satu institusi pun yang bisa mengontrol mereka. Jika rakyat berdaulat, maka kita bisa memberhentikan elit atau pimpinan-pimpinan partai politik itu. Salam.